9 dari 10 pertandingan game week pertama Liga Primer Inggris telah tuntas pada Senin 18 Agustus 2025. Sayangnya, dari game week pertama Premier League, kita sudah disuguhi beragam keputusan aneh dari wasit. VAR di liga ini selalu menjadi problem, dan setelah laga Manchester United versus Arsenal, publik kembali bertanya, apakah VAR di EPL semakin tidak berguna? Keanehan-keanehan yang terjadi di pekan pertama Premier League seolah membuka luka lama persoalan wasit dan VAR. Setelah musim berganti, penambahan aturan yang diberlakukan nyatanya masih ada saja kejanggalan. Penasaran keanehan wasit dan VAR apa saja yang terjadi di pekan pertama EPL 2025-2026? Starting 11 momen kali ini akan menyorot kembali wasit dan VAR EPL yang langsung bikin keanehan-keanehan di pekan pertama. Simak video ini selengkapnya. Sepak bola adalah olahraga yang banyak digemari seluruh kalangan. Ketika berbicara soal permainan, banyak hal yang bisa dibicarakan, termasuk soal wasit. Masalah keadilan wasit selama ini selalu jadi masalah besar. Banyak laga besar memuat kesalahan-kesalahan sang pengadil, hingga kadang memunculkan stigma bahwa wasit berat sebelah. Dari situlah teknologi Video Assistant Referee alias VAR hadir. VAR diperkenalkan dan masuk ke dalam Laws of the Game pada bulan Maret 2018. Teknologi ini lantas diperkenalkan penuh mulai musim 2018-2019. Tujuannya sudah pasti untuk membantu meminimalisir error dari para pengadil lapangan. Sedikit penjelasan, VAR dipergunakan untuk melakukan pengecekan sejumlah momen penting yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Keputusan yang bisa dicek di antara lain adalah gol, kartu merah langsung, penalti, atau kesalahan identitas dalam memberi kartu. Ketika pertama kali diperkenalkan, VAR tentunya menuai respon beragam. Ini adalah sebuah inovasi yang bisa meningkatkan nilai sportivitas dalam sepak bola. Namun, beberapa pihak khawatir bahwa VAR akan menghilangkan drama dari sepak bola itu sendiri, atau bahkan menambah panjang drama keputusan wasit di atas lapangan. Tujuan awal kehadiran VAR sebetulnya bagus. Ini adalah teknologi yang diharapkan bisa menambah nilai-nilai keadilan dan sportivitas sepak bola VAR. Sebagaimana namanya, akan membantu wasit dalam membuat keputusan, sehingga menghindari bias atau pendapat bahwa sang pengadil berat sebelah pada suatu tim. Sayangnya, kontroversi sudah melekat sejak teknologi ini pertama kali muncul. Bahkan VAR sudah menuai banyak kritik sebelum IFAB secara resmi memasukkannya ke dalam Law of the Game. Sejumlah kontroversi terjadi, misalnya pada Piala Konfederasi 2017, Liga Portugal 2018, dan E-League Australia 2018. Semua kritikan yang muncul atas kehadiran VAR menuding satu garis besar yang sama. Para pengkritik ini melihat VAR seringkali menciptakan kebingungan baru untuk para pengadil. Di sisi lain, VAR juga membuat laga berjalan lebih lama, karena akan ada pengecekan di setiap insiden penting. Scott Simpson dari National Post pada 2018 bahkan menulis sebuah kritik terhadap VAR yang menurutnya cuma hadir sebagai sebuah omong kosong. Menurutnya, VAR tidak ada bedanya dengan teknologi replay yang selama ini sudah ada. VAR tidak menghapus human error karena pada akhirnya keputusan ditentukan oleh manusia, yaitu sang wasit itu sendiri. Segala kemungkinan seperti wasit berat sebelah masih memungkinkan terjadi karena keputusan tetap berada di tangan wasit. Orang-orang juga ramai-ramai mempertanyakan keadilan VAR karena awalnya percakapan antara asisten VAR dan wasit lapangan tidak pernah dipublikasikan. Masalah transparansi ini sudah beberapa kali dibenahi. Tapi, semua itu tetap tidak membebaskan VAR dari stigma teknologi kontroversial yang melekat kepadanya. Dari sekian banyak kompetisi dunia, Premier League menjadi yang paling disorot soal penggunaan VAR. Keputusan-keputusan yang muncul di EPL kerap dipertanyakan karena konsistensinya. Ada kalanya pengecekan VAR menghasilkan keputusan A, namun pada pertandingan lain dengan insiden yang sama, VAR menghasilkan keputusan B alias keputusan berbeda.
2019-2020 menjadi awal Premier League menerapkan VAR ke dalam kompetisi. Sama seperti di kompetisi lain, VAR menjanjikan keadilan, sportivitas, dan meminimalisir error. Namun, 5 tahun penggunaannya sampai dengan musim 2024-2025, VAR di IPL justru dipertanyakan. Pada tahun 2020, sebuah studi dari Technical University of Munich meneliti bahwa 76,2% tweet di media sosial X yang membicarakan VAR berisi keluhan atau komentar negatif terkait teknologi ini. Studi ini menunjukkan bahwa ada ketidakberesan penggunaan VAR, sehingga para fans masih mempertanyakan keputusan wasit di luar sana. Ada beberapa contoh kasus yang membuat VAR Premier League mendapat sorotan. Antara lain dianulirnya gol Liverpool ketika melawan Tottenham Hotspur pada September 2023. Gol Patrick Bamford yang dianulir pada laga Leeds United versus Crystal Palace pada November 2020. Sampai kartu merah Bruno Fernandes saat melawan Tottenham Hotspur pada September 2024. Yang lebih aneh, ketika liga-liga top lain sudah mengadopsi semi-automated offside jauh-jauh hari, Premier League baru menggunakannya per April 2025. Padahal banyak kasus offside bermasalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan VAR. Premier League sudah berganti musim menuju 2025-2026. Aturan baru juga banyak diperkenalkan untuk musim 2025-2026 ini. PG Mall dan Premier League disebut juga siap menerapkan aturan lebih ketat guna meningkatkan keadilan di IPL. Sayangnya, kontroversi seolah sudah menjadi nama tengah IPL, terutama soal VAR. Ada setidaknya 3 insiden penting yang terjadi, menggarisbawahi bagaimana VAR kembali memantik kontroversi di Premier League 2025-2026. Ini adalah catatan menarik karena IPL baru memasuki pekan pertama. Jumlah pertandingan yang digelar juga belum genap 10 laga karena Leeds versus Everton baru akan dimainkan Selasa 19 Agustus dini hari. Insiden pertama terjadi pada laga pembuka antara Liverpool versus Bournemouth. Dalam satu momen, Marco Senesi menghalau bola dengan sengaja menggunakan tangannya. Bola terkena jari sang pemain, namun wasit tidak mengeluarkan kartu merah dengan alasan jarak terlalu jauh dari gawang. Kemudian pada laga Chelsea versus Crystal Palace, gol tendangan bebas Eberechi Eze dianulir wasit dan menggagalkan kemenangan di Eagles. Premier League mengonfirmasi defender Palace Maguire mendekat ke pagar hidup Chelsea dalam jarak kurang dari 1 meter sebelum tendangan dilepaskan. Gol dibatalkan karena melanggar aturan nomor 13 Law of the Game. Terakhir, pada pertandingan antara Manchester United versus Arsenal, ada satu momen ketika Matheus Cunha dijatuhkan William Saliba di kotak penalti. Tayangan ulang jelas memperlihatkan Saliba melakukan terjangan ke kaki Cunha. Tapi wasit tidak menunjuk titik putih dan sampai narasi ini dibuat, belum ada penjelasan resmi dari Premier League Match Center. Dari 3 insiden VAR di Game Week pertama IPL 2025-2026, mungkin tidak semuanya layak disebut error. Keputusan wasit menganulir gol Eberechi Eze adalah keputusan yang tepat, mengacu pada Laws of the Game. Namun 2 insiden lain membuat VAR kembali dipertanyakan. Bahkan, keputusan terkait free kick Eze juga dipertanyakan. Karena di masa lalu, ada insiden serupa yang tidak dianulir. Padahal aturan soal mengganggu pagar betis free kick sudah ada sejak 2019. Semua fans IPL pasti setuju kalau ada sesuatu yang aneh dari perwasitan IPL. Kadangkala insiden yang serupa menghasilkan 2 keputusan berbeda. Inilah yang kemudian membuat fans banyak mengkritik wasit di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Kesampingkan soal siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan, masalah utama wasit-wasit IPL sebetulnya bukan ada pada berat sebelah atau tidaknya mereka. Masalah utamanya ada soal konsistensi keputusan. Bahkan, wasit yang sama terkadang bisa memberikan keputusan berbeda terhadap 2 insiden yang skenario kejadiannya sama. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai kontroversi VAR yang terjadi di Game Week pertama Premier League 2025-2026. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian juga melihat inkonsistensi keputusan dari para wasit Premier League? Atau ada yang mau komen soal insiden di 3 laga tadi? Tulis opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share kalau kalian suka pembahasannya.
subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update dan pembahasan menarik seputar sepak bola setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya.